warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di mata kuliah Algoritma Pemrograman. Sebelumnya, puji syukur marilah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmatnya, kita dapat diberikan kesempatan dan kesehatan untuk melanjutkan proses belajar mengajar di mata kuliah Algoritma Pemrograman. Pada pertemuan 5 ini, kita akan membahas tentang materi struktur algoritma pemrograman sekuensial. Sebelumnya, untuk referensi perkuliahan, kita menggunakan 3 buku. Yang pertama, buku yang dikarang oleh Abdul Qadir dan Herianti tentang pengantar algoritma dan bahasa pemrograman C dan C++. Buku yang kedua, dikarang oleh Rinaldi Mundir, yang berjudul Algoritma dan Teknik Pemrograman. Yang ketiga, buku Cara Mudah Mempelajari Algoritma dan Implementasinya. Oke, adapun tujuan pembelajaran pada pertemuan kelima ini, nantinya mahasiswa kita akan membahas tentang jenis struktur algoritma sekuensial. Yang kedua, kita akan mengenali bentuk struktur sekuensial. Yang ketiga, kita akan mengimplementasikan struktur sekuensial pada berbagai macam studi kasus. Oke, sebelumnya kita akan mereview sedikit materi tentang materi minggu lalu ya. Dimana pada minggu lalu kita sudah membahas tentang tipe data, variabel dan operator pada algoritma pemrograman. Seperti yang kita ketahui, tipe data merupakan digunakan untuk menentukan jenis data yang dapat disimpan dalam variabel. Jenis-jenis tipe data apa saja? Yang pertama ada integer, yaitu tipe data digunakan untuk mendeklarasikan bilangan bulat. Yang kedua ada float, yaitu tipe data yang digunakan untuk mendeklarasikan bilangan pecahan atau desimal. Yang ketiga ada tipe data char, yaitu tipe data yang digunakan untuk karakter tunggal. Terus ada tipe data string yang digunakan untuk kumpulan karakter atau teks. Selanjutnya ada pembahasan tentang variabel. Variabel merupakan tempat menyimpan data sementara di dalam program. Adapun variabel tersebut memiliki ciri-ciri. Yang pertama memiliki nama dan tipe data. Terus aturan penamaan variabel tidak boleh diawali dengan angka, tidak boleh mengandung spasi, dan sebaiknya menggambarkan isi data. Yang ketiga, kita membahas tentang operator. Itu digunakan untuk melakukan operasi pada data dan variabel. Adapun jenis-jenisnya, yang pertama ada operator aritmatika, seperti yang kita ketahui ada kali, bagi, tambah, dan kurang. Yang kedua ada operator perbandingan atau relasional. Itu ada seperti sama dengan, tidak sama dengan, lebih besar, lebih kecil, dan tidak lebih kecil. Terus yang ketiga ada operator logika, yaitu ada dan, atau, dan tidak. Oke. Selanjutnya pada pertemuan hari ini, saya harapkan mahasiswa setelah melakukan ujian pretest ya di link Padlet pertemuan 5 yang telah dibagikan di grup. Selanjutnya, mari kita masuk ke dalam materi inti. Sebelum kita masuk struktur sekuensial, kita akan mengenal terlebih dahulu apa itu struktur. Struktur merupakan suatu rangkaian yang disusun sedemikian rupa dengan pola tertentu. Struktur terdiri dari beberapa elemen yang dirangkai sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh. Oke, jadi dalam sebuah algoritma kita memiliki 3 buah bentuk struktur. Ada struktur sekuensial, struktur pemilihan, dan struktur perulangan. Namun untuk materi hari ini kita cukup membahas tentang struktur sekuensial saja. Untuk struktur pemilihan dan struktur perulangan akan kita bahas di materi selanjutnya. Oke, ini struktur algoritma sekuensial. Struktur algoritma sekuensial adalah bentuk algoritma di mana instruksi dijalankan secara berurutan dari atas ke bawah. Ciri-cirinya tidak ada percabangan atau if else. Yang kedua tidak ada pengulangan atau looping. Yang ketiga semua langkah pasti dijalankan. Oke, untuk konstruksi sekuensial atau runtunan konstruksi yang terdiri dari sederetan instruksi yang diproses secara serial atau sekuensial. Jadi struktur sekuensial yaitu suatu struktur yang dikerjakan secara runtutan, di mana dilakukan secara berurutan tanpa ada pengulangan ya intinya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang aliran sekuensial. Sesuai namanya, aliran sekuensial itu alur eksekusi yang dilakukan dari atas ke bawah ya. Kemarin kita sudah mencoba ya bagaimana membuat sebuah flowchart, di mana flowchart secara umum diawali dengan start dan diakhiri dengan end ya. Jadi cara penggambaran flowchart seperti yang kita ketahui diawali dari atas hingga ke bawah ya. Dalam flowchart terdiri dari inputan, proses, dan outputan. Sebagai contoh sederhana, kita kemarin sudah melakukan contoh perhitungan 2 buah nilai ya.
di mana prosesnya dilakukan yang pertama adalah start, yang kedua memasukkan nilai angka pertama, terus memasukkan nilai angka kedua. Selanjutnya kita melakukan proses dengan cara menghitung jumlah nilai angka pertama dan angka kedua, sehingga nanti menghasilkan sebuah output hasil proses dari perhitungan tadi. Selanjutnya ini adilan sekuensial. Mungkin kita udah sangat familiar dengan kegiatan yang disebut dengan sekuensial atau berurutan ya. Contohnya ya kegiatan yang sehari-hari kita lakukan itu kegiatan dari bangun tidur hingga sampai tidur kembali ya. Selanjutnya penggunaan struktur sekuensial. Sebuah permasalahan dapat diselesaikan dengan beberapa instruksi yang ditulis secara berurutan dalam satu baris. Misalnya, terdapat 4 instruksi yaitu instruksi 1, instruksi 2, instruksi 3, instruksi 4. Maka dapat tulis seperti berikut, di mana untuk instruksi pertama diletakkan di pada bagian paling atas, instruksi kedua kita taruh di bawah instruksi 1, instruksi ketiga kita letakkan di bawah instruksi kedua hingga ke instruksi keempat dan hingga instruksi selanjutnya. Keempat instruksi tersebut dilaksanakan satu persatu, dimulai dengan instruksi pertama, yaitu dikerjakan terlebih dahulu sampai selesai. Kemudian setelah I1 dilakukan setelah selesai, maka dilanjutkan dengan pekerjaan I2. Selanjutnya ketika I2 sudah selesai dikerjakan, maka I3 dikerjakan, dan begitu seterusnya sampai I4 selesai dikerjakan. Ketika I4 selesai dikerjakan, maka sekuensial pun sudah selesai. Jadi dalam ilustrasi ini kita bisa menilai bahwasanya dalam penggunaan struktur sekuensial dilakukan secara berurutan, dimulai dari tahap pertama, tahap kedua, tahap ketiga, tahap keempat, hingga tahap akhir sampai hasil yang sesuai diinginkan. Oke, untuk lebih jelas kita lihat sebuah contoh struktur sekuensial, yaitu algoritma membuat jus mangga. Di mana seperti yang kita ketahui, ketika kita membuat sebuah jus mangga, maka proses yang kita lalui pertama itu melakukan kupas buah mangga dari kulitnya. Yang kedua, kita akan mengiris buah mangga menjadi beberapa bagian. Tahap ketiga, memasukkan buah mangga yang telah diiris ke dalam blender. Tahap keempat, memasukkan air dan es batu. Tahap kelima, memasukkan gula, menyalakan blender, hingga tunggu proses blender hingga mangga menjadi halus nanti. Setelah mangga menjadi halus, maka kita tahap selanjutnya itu mematikan blender. Setelah blender dimatikan, maka kita akan menuangkan jus ke dalam gelas. Dari contoh ilustrasi membuat jus mangga tersebut, maka kita lihat di sini ada beberapa kegiatan yang dijalankan secara runtutan, di mana salah satu kegiatannya harus dilakukan secara bertahap, tidak boleh ada yang saling mendahului. Selanjutnya, contoh kedua dan contoh ketiga. Contoh kedua, itu algoritma menghitung luas lingkaran. Seperti yang kita ketahui, untuk melakukan menghitung luas lingkaran, pertama kita akan memasukkan nilai Pi, yaitu nilai Pi adalah 3,14. Yang kedua kita akan memasukkan nilai jari-jari. Yang ketiga kita akan menghitung luas lingkaran. Yang keempat kita akan mencetak hasil luas lingkaran. Jadi dalam menghitung luas lingkaran, tahap pertama kita ketahui yaitu kita memasukkan nilai Pi, kita memasukkan nilai jari-jari sebagai bahan mentah dalam proses hitung luas lingkaran. Contoh yang ketiga itu algoritma menghitung keliling persegi. Seperti yang kita ketahui, dalam menghitung keliling persegi, kita menggunakan rumus 4 kali sisi persegi. Jadi dalam proses menghitung keliling persegi, tahap pertama yang kita lakukan yaitu memasukkan sisi persegi sama dengan 60 cm. Yang kedua kita menghitung keliling persegi dengan memasukkan 4 kali sisi persegi yaitu 60, sehingga nanti akan mencetak hasil keliling persegi sama dengan 4 dikali 60, yaitu sebanyak 240. Ketika kita telah mendapatkan hasil 240, maka proses perhitungan menghitung keliling persegi telah berhasil dilaksanakan. Oke, selanjutnya kita akan mengenal bentuk struktur sekuensial. Sebagai ilustrasi, bentuk struktur sekuensial kita ilustrasikan seperti bis yang sedang berjalan pada suatu jalan yang lurus dan tidak ada persimpangannya. Bis melaju pada jalan yang lurus sampai tiba di kota tujuan. Mengenal bentuk struktur sekuensial. Di aliran sekuensial adalah jalur eksekusi instruksi dalam algoritma yang berjalan berurutan dari atas ke bawah. Biasanya tanpa ada persabangan dan tanpa kepulangan. Jadi setiap langkah pasti dilaksanakan satu persatu sesuai urutan. Seperti contoh tadi, ini bentuk ilustrasinya dimulai start, input, proses, output, hingga selesai. Struktur sekuensial memiliki berbagai karakteristik. Yang pertama, setiap instruksi dikerjakan satu persatu. Yang kedua, setiap instruksi dilaksanakan tepat sekali atau tidak ada instruksi yang diulang. Yang ketiga, urutan instruksi yang dilaksanakan sama dengan urutan instruksi sebagaimana yang tertulis dalam teks algoritma. Yang keempat, instruksi terakhir merupakan akhir dari algoritma.
Oke, kita coba implementasi ya algoritma sequential pada menghitung sebuah gaji karyawan. Gimana di sini? Seperti kita lihat, diketahui bahwasanya untuk menghitung gaji pokok itu tunjangan yang diperoleh sebesar 30% dari gaji pokok, terus pajaknya sebesar 10% gaji pokok. Jadi tunjangan diperoleh 30% dari gaji pokok dan pajak dipotong 10% dari gaji pokok. Coba kita masukkan dalam rumus sebuah pemrograman. Kita ketahui ini sedepatnya program menghitung gaji karyawan ya ini. Dalam sedepat kita ada pajak, kemarin ada deklarasi ya, terus ada tujuan dan ada 3 ya. Ini tujuannya program menghitung gaji karyawan, terus deklarasikan persen tunjangan 0,3. Kenapa? Di sini kan 30% sama dengan 30/100, berarti 0,3 bentuk pecahan, berarti kita menggunakan desimal ya. Terus untuk persen pajak dia menggunakan 10% dari gaji pokok, 10/100 sama dengan 0,1, makanya dia menggunakan double. Terus nama karyawan kita menggunakan string. Terus di nama dia akan mencetak nama karyawan dan gaji pokok. Terus dia masukin ke rumus ya, tunjangan persen tunjangan dikali gaji pokok, pajak persen tunjangan kali gaji pokok plus tunjangan, gaji pokok karyawan, gaji pokok plus tunjangan dikurangi pajak. Jadi dia ini adalah kalkulasi perhitungan untuk menghitung sebuah gaji ya. Jadi nanti setelah didapatkan perhitungan, dia akan mencetak cetakannya yaitu nama karyawan dan berapa total gaji karyawan yang didapatkan. Jadi codingan ini fungsinya itu untuk melihat nama karyawan dan berapa besaran gaji yang didapatkannya. Nih sebagai bentuk contoh ya, ini implementasi dalam sebuah codingan ya, codingan Java. Itu codingan Java biasa diawali dengan import Java dari kelas sequential, jadi kelasnya sequential. Di sini dia akan mendeklarasikan public static final double ya, double persen tunjangan, terus di double persen pajak 0,1. Ini deklarasi untuk persen pajak. Terus buffer, ini salah satu sintaks dalam Java. Terus dia memasukkan kalkulasi perhitungannya ya dengan double gaji pokok, tunjangan pajak, gaji karyawan. Nih rumusnya, tunjangan sama dengan persen tunjangan dikali gaji pokok, pajak sama dengan persen pajak dikali gaji pokok plus tunjangan, gaji karyawan sama dengan gaji pokok, tunjangan dan pajak. Setelah proses kalkulasi perhitungan selesai dilakukan, nanti dia akan mencetak itu system.out.println. Jadi tampilannya nanti ada perhitungan gaji karyawan, terus dia cetak lagi nama karyawan plus nama karyawan. Ini nama karyawannya siapa? Nanti contohnya nama karyawannya Budi ya. Terus system.out.println, nanti dia akan memanggil gaji sama dengan plus gaji karyawan, nanti dipanggilnya hasil perhitungan yang telah dilakukan di atas tadi. Selanjutnya studi kasus membuat algoritma menghitung harga barang setelah diskon, di mana diskonnya diberikan sebesar 50%, sehingga algoritma perhitungan harga barang setelah diskon menggunakan sequential sebagai berikut. Jadi di sini seperti yang kita ketahui, ketika seseorang membeli sebuah barang, dia mendapatkan diskon sebesar 50% dari harga barangnya. Jadi kita masukkan dalam bentuk sedekap. Yang pertama ini program, ini tujuannya apa? Program membuat menghitung barang diskon ya. Terus dia mendeklarasikan persen diskon 0,5, terus nama barang menggunakan string. Terus dia melakukan proses perhitungan menggunakan rumus ya, potongan harga sama dengan harga kali barang dikali persen diskon ya. Terus harga diskon didapatkan harga barang dikurangi potongan harga. Ini seperti yang kita ketahui ya, contoh 50%, berarti jika harganya 100.000 mendapatkan diskon 50%, berarti harga akhirnya itu 50.000 ya, 50% dari 100.000. Kita coba masukin ke dalam rumus bentuk rumus Java. Hasilnya seperti ini, import java.io. Ini akan deklarasi umum di sebuah program Java. Soalnya dia akan deklarasikan nih, public static final double persen diskon 0,5 ya. Jadi double, selain kita menggunakan float, kita juga menggunakan double ya. Terus public static main string nih, terus dia masukkan ke dalam rumus ya.
Rumus itu potongan harga barang kali persen diskon, harga diskon sama dengan harga barang kurangi potongan harga. Di sini dia juga mendeklarasikan eh, nama barang, harga barang ya. Terus setelah dia melakukan proses perhitungan, nanti dia akan mencetak sistem doktrin LN, perhitungan diskon, terus sistem doktrin LN, nama barang akan dipanggil nanti nama barang yang sesuai input di awal tadi. Terus harga setelah diskon, harga diskon ini akan dipanggil nanti harga setelah dilakukan proses kalkulasi perhitungan di atas tadi ya. Itu beberapa contoh dari penerapan algoritma sequential ya. Tadi ada menghitung gaji karyawan dan ini ada menghitung harga diskon pembelian ya. Oke, mungkin cukup itu ya untuk penjelasan materi hari ini. Maaf kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.